Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Anneke Mega Dewi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kemerdekaan belajar yang dimaksud lebih didasarkan pada pengembangan minat dan potensi yang perlu dikembangkan pada diri peserta didik, bukan berdasarkan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh pendidik. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks sosiokultural murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang berada di Indonesia bagian tengah atau di Indonesia bagian timur. Selain itu, menurut kodrat zamannya, pendidikan di masa kolonial juga berbeda dengan pendidikan di masa sekarang. Pendidikan di masa kolonial lebih bertujuan untuk membantu bangsa Belanda dalam menjalankan bisnisnya yang ada di Indonesia, sehingga sasaran pendidikannya hanya sebagian warga pribumi yang bekerja pada Belanda. Sedangkan pendidikan zaman sekarang lebih merata dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena hal tersebut sesuai dengan amanat pasal undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Media ajar yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan juga semakin beragam seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai tujuan pembelajaran abad 21 yang menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan bersaing di dunia global. Apabila pengembangan potensi anak berada pada jalan yang salah, maka pendidik berusaha untuk meluruskannya. Hal ini bisa dianalogikan dengan seorang petani dan hasil tanamannya. Pendidikan dianalogikan sebagai tempat persemaian benih, sedangkan guru sebagai petani yang merawat benih, dan murid sebagai beragam benih yang ditanam.
Sebagai contoh, anak-anak diibaratkan seperti benih tanaman padi. Ada beragam jenis benih tanaman yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan guru diibaratkan sebagai seorang petani padi. Seorang petani padi dapat menuntun proses pertumbuhan benih tanaman padi dengan baik, seperti memupuk, menyiram air, membasmi hama, dan lain-lain. Tetapi, seorang petani tidak dapat memperbaiki kondisi tanah di mana benih tersebut ditanam. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, namun padi tetaplah menjadi padi. Sesuai kodratnya, padi tidak akan pernah tumbuh menjadi jagung ataupun tumbuhan lainnya. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.